Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Duet antara pelatih kepala Patrick Kluivert dan asisten Alex Pastoor yang merancang strategi menghadapi Bahrain. Banyak yang mendapatkan pujian karena mereka berdua mampu mengubah arah permainan tim nasional kita dari kekalahan telak melawan Australia menjadi sebuah tim yang bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain ketika kita menang dengan 1-0 lewat gol oleh Romani di menit ke-24 yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bung Karno. Artinya di sini mereka belajar mengambil hikmah dari kekalahan di Sydney dan kemudian mengubah cara bermain kita, pendekatan taktik yang lakukan di starting 11 juga, dan itu kita bisa lihat di garis belakang ada Rido, Jai dan Justin Hubner yang bermain sangat baik. Di tengah menempatkan Joy Pelupesi untuk pertama kali, dia debut di GBK, tentunya didampingi oleh Tom Haye. Memilih Joy lebih dulu bukan Ivar Jenner atau bahkan bukan Nathan, suatu pemilihan yang sangat tepat ketika merancang sebuah skema permainan kembali dengan cara lebih bertahan untuk counter attack dengan 3-4-1-2. Jadi selain ada Joe Pelupesi, ada Tom Haye, di kanan ada Kevin Dix, ada Verdonk dan Marcelino ada di depan bersama dengan Ragnar dan Ole Romani. Starting 11 terbaik yang banyak juga diusulkan. Semoga ini dipertahankan starting 11 ini, tidak diubah karena target selanjutnya adalah Cina tanggal 5 Juni yang akan datang. Disitulah pertarungan kita sesungguhnya. Setelah kita melewati Bahrain, asa kita hidup lagi dalam persaingan di grup C. Memang Australia sudah 13 poin setelah menang melawan Cina dengan 2-0. Dan Arab mampu menyelesaikan laga selama 90 menit melawan Jepang dengan hasil 0-0. Dan poin kita dengan Arab hanya berselisih 1. Arab 10, kita 9. Tetapi ke depan itu masih rame untuk pertarungan antara Arab dan Indonesia. Kita kalau menang melawan Cina sudah pasti kita satu book tiket untuk menuju ke putaran keempat sudah di tangan. Karena dengan poin 12 kita sudah aman tentunya. Paling tidak di peringkat keempat untuk lolos di putaran keempat pada Oktober yang akan datang. Kita akan bertarung lagi. Tapi segala sesuatu memang masih bisa terjadi. Seandainya Arab ditahan oleh Bahrain atau Bahrain kalahin Arab, kita kalahin Cina, itu akan suatu hal yang bagus. Kita melompat ke posisi ketiga di sana, lebih aman lagi. Dan apalagi kalau Jepang bisa mengalahkan Australia, itu bagus. Australia tertahan di peringkat kedua, maksudnya dengan selisihnya dengan kita hanya terpaut 1. Mereka tetap 13, kita 12. Karena dengan catatan menang lawan Cina dan mereka kalah lawan Jepang. Itu menarik. Untuk pertandingan terakhir duel antara Arab dan Australia, sementara kita ke Jepang. Arab pasti ingin menang juga melawan Australia. Jadi kalau Arab bisa mengalahkan Australia atau di sana imbang dan kita misalnya, itu memang sulit ini. Untuk mengalahkan Jepang mana bisa. Kita aja kita kalah dengan 4 gol. Apalagi kita ke sana. Mau Jepang bermain mungkin, tapi kan sepak bola bisa terjadi segala sesuatu. Dan seandainya ada keajaiban, ini hanya keajaiban aja, kita bisa menang katakan di sana. Wah, itu luar biasa. Kita akan lolos bahkan di peringkat kedua dengan catatan Arab dan Australia bermain imbang atau Arab bisa mengalahkan Australia. Tapi memang ini sulit seperti mengharapkan yang tak mungkin karena Jepang sudah pasti peringkatnya jauh dan mereka pemain-pemain yang sangat berkualitas tentunya. Tapi bagi kita realistis saja. Peringkat 3, peringkat 4 sudah bagus. Sudah oke buat kita untuk bisa melanjutkan perjalanan ke depan. Makanya tugas dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor ini itu sangat dinantikan oleh banyak orang. Terutama menghadapi Cina. Nah, tadi starting 11 ini saya pikir tidak akan banyak berubah. Pasti akan dipertahankan karena ini memberikan harapan dengan starting 11 yang ditampilkan pertama kali sebelum ada 5 pergantian yang ada kemarin dengan Ivar Jenner masuk, tentunya ada Sandi yang masuk, kemudian ada Ricky Kambuaya, Eliano Reinders masuk, Sananta masuk. Dan ada satu poin penting yang menarik yang menggarisbawahi
pertandingan kemarin dengan kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk memainkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Ricky Kambuaya misalnya. Ketika dipercayakan tidak ada yang tahu bahwa dia ini akan masuk. Ya. Tapi ternyata ketika diberikan kepercayaan, Ricky menjawab itu dengan baik dan dia tampil oke. Ya, bahkan ada satu umpan dia dengan dia pressing dengan kaki dalam itu ke arah Eliano Reinders, tapi saya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjadikan gol. Jadi satu hal yang juga saya pikir baik ditampilkan oleh seorang Ricky Kambuaya yang bermain di Dewa United. Sebelumnya kan sudah dipercayakan Rido, pemain Persija, dan Rido membuktikan kapasitas dia sebagai back, ya, tengah terbaik. Jadi itu saya bilang tidak akan berubah kalau Rido sudah ada sana, Jai dan ini chemistry-nya mereka sudah dapat. Karena di mana mereka berada, 6 kali mereka bersama bermain bareng, ada clean sheet banyak terjadi di sana. Ya, lawan Australia kita tahu bersama kan ada clean sheet, Arab, ya 2 kali lawan Arab bahkan 0-0 di Arab dan kita bisa menang 2-0. Kemarin kita menang juga dengan 1 gol melawan Bahrain. Jadi ini memang satu hal yang bagus ya bagi lini belakang kita dengan menempatkan Rido Janda. Rido pemain di Liga 1. Ricky Kambuaya juga pemain di Liga 1. Nah, ada satu pemain juga yang tampil ya di 5 menit terakhir yang dimasukkan yaitu Ramadan Sananta. Ya, dimainkan lagi. Jadi perlahan tapi pasti ya, apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert ketika dia datang pertama bahwa dia akan lebih banyak karena pemain-pemain lokal kita ini pemain-pemain Liga 1 oleh jantungnya sepak bola, dia mulai memberikan kepercayaan. Kalau bisa dikatakan kemarin bahkan ada 4 Marcelino walaupun sudah bermain di Oxford, dia adalah jebolan dari Liga 1 bersama dengan Persebaya Surabaya. Jadi bukan tidak mungkin ya untuk ke depan nantinya misalnya Egy diberikan kepercayaan untuk bisa tampil lagi karena Egy kemarin tidak masuk walaupun namanya diumumkan awal dia cedera. Jadi itu tantangan buat pemain-pemain yang ada Liga 1. Ternyata memang oke, kalau memang diberikan kepercayaan mereka akan terbawa dengan penampilan yang baik dari pemain-pemain kita yang sudah dinaturalisasi sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia dan mereka tampil oke. Ya, ke depan bisa saja Ricky Kambuaya bisa bermain di tengah, ya kita tidak tahu. Tapi yang pasti starting 11 ini saya pikir tidak boleh diubah untuk melawan Cina. Karena kita butuh menang. Kalau kita bermain dengan starting 11 seperti kemarin, saya yakin kita bisa mengalahkan Cina. Dan itu memang menjadi tujuan utama kita. Dan itu sudah diyakini oleh Alex Pastoor yang saya pikir lebih banyak merancang taktik strategi karena dia memimpin setiap latihan tim nasional kita untuk memberikan masukan-masukan terhadap Patrick Kluivert dan Kluivert itu sangat senang dengan komunikasi bersama dengan para asisten yang memang cocok dengan dia karena selain Alex Pastoor tentunya ada Dani Lansat, ada Gerald van den Berg yang semua tentu membantu kinerja dari Patrick Kluivert. Makanya ketika menang kemarin Patrick Kluivert mengepal tangan dia itu gembira sekali. Sedang karena bisa mengamankan ya 3 poin ini. Karena kalau kalah selesai perjuangan kita. Sebuah pertaruhan besar memang. Makanya ya wajar kalau dia sangat tegang sepanjang pertandingan. Sampai masa injury time ada 4 menit itu. Setelah dilalui dengan baik. Dan wasit dari Tajikistan ya menunjukkan kulit panjang baru dia senang sekali dengan apa yang dilakukan. Jadi itu yang bisa saya katakan di sini. Dimana tentunya banyak berterima kasih dia sudah mencoba pemain-pemain yang bermain di Liga 1 secara pelan-pelan. Mungkin kedepannya juga ada. Dan dia sudah menemukan kerangka tim yang sebenarnya untuk ditampilkan melawan Cina dan juga 5 hari kemudian ke Jepang menghadapi Jepang. Jangan mengutak-atik lagi, utak-atik itu kemarin starting 11 sudah Joy Pulipesi di tengah, mantap, memperlihatkan penampilan yang oke. Pemain yang lebih bertahan dan memberikan kesempatan kepada Tom Haye untuk memimpin, memberikan bola-bola ke depan dengan baik sebagai pengumpan dan itu kan terlihat dengan gol dari Ole Romeni. Itu kombinasi yang ada di antara Joe Pelupesi dulu yang mendapatkan bola dan Joe memberikan umpan atau menyodorkan bola itu ke Tom Haye karena dia tahu Tom Haye yang tahu untuk bisa mendistribusi bola ke depan. Nah, ketika Joe Pelupesi memberikan itu, baru Tom Haye mengangkat bola ke arah Marcelino yang berlari di sana, ya. Kemudian Marcelino bisa memberikan umpan di antara kaki Al Hayyan pemain belakang Bahrain, muncullah oleh Romeni dan menaklukkan penjaga gawang Ibrahim Lutfallah dari Bahrain. Jadi saya pikir sudah cocok. Ya. Kombinasi antara
Joy Pelupesi dan Tom Hai, dibantu oleh Kevin Dix dan Verdong. Verdong juga bermain baik. Ya, semua dalam video saya sebelum ini saya mengatakan semua pemain bagus, main bagus semua, terbaik. Justin Hubner, oke, bermain belakang, dia tampil setelah dapat kartu merah lawan Arab, tidak bermain di Australia, tapi dia lihat kemarin, dia bahu membahu dengan Rido, dengan Jai Ises, dan pertahanan kita top, clean sheet. Martin Pas juga, ya, semua pemain berkontribusi dengan baik karena ini sebuah kesatuan ya, permainan secara kolektivitas bermain, jadi semua memperlihatkan kemauan untuk memberikan yang terbaik buat timnas kita. Itu yang paling penting. Semua bekerja keras ya untuk membawa tim nasional kita bisa memenangkan pertandingan, dan hasilnya kita sudah lihat teman-teman. Kita bisa mendapatkan 3 poin dan mengalahkan juara Piala Teluk. Ya, di Piala Teluk kita tahu mereka mengalahkan Irak, Bahrain, mengalahkan Arab Saudi, ya Kuwait, itu mereka hanya kalah dari Yaman. Top ini. Bahrain, tapi kita bungkam mereka di GBK, termasuk SEO yang dilakukan oleh pelatih mereka Dragan Talajic, dan dia tahu bagaimana ya seremnya kalau bermain di GBK. Dukungan yang kuat dari para supporter yang militan fanatik terhadap timnas kita itu membawa hasil yang baik bagi seluruh tim yang ada. Oke, sampai di sini saya bicara untuk duet pelatih Kluivert dan Pastur. Ya, sebagai otak ada di sini yang sudah mendapatkan kerangka tim terbaik dengan starting 11 kemarin yang nanti akan diteruskan melawan Cina dan Jepang pada Juni yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.